Bayangkan sebuah negeri tanpa sungai. Tak ada aliran air yang membelah kota. Tak ada jembatan. Tak ada suara gemericik yang menandai kehidupan. Hanya gurun, batu, dan langit yang seolah tak pernah menurunkan hujan. Namun, dari tanah sekeras batu itu, berdiri kota dengan gedung-gedung menjulang, lampu neon, dan air mancur di tengah taman. Bagaimana mereka bisa hidup di tempat seperti ini? Negara tanpa sungai terdengar seperti mustahil. Tapi ternyata lebih dari 15 negara di dunia benar-benar hidup tanpa satupun sungai permanen. Negara-negara ini tidak punya aliran air alami yang mengalir sepanjang tahun. Tidak seperti Sungai Nil di Mesir atau Gangga di India. Tanah mereka benar-benar kering, bahkan setelah hujan. Namun di sanalah manusia membuktikan bahwa peradaban bisa muncul, bahkan di tempat yang seolah ditinggalkan oleh air. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Karena subscribe itu penting bagi perkembangan channel ini. Silakan bagikan video ini dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Sungai terbentuk dari interaksi tiga hal utama: curah hujan, topografi, dan jenis tanah. Jika salah satu unsur hilang, sungai sulit terbentuk. Sebagian besar negara tanpa sungai terletak di sabuk kering dunia, dari gurun Sahara di Afrika Utara, Jazirah Arab di Timur Tengah, hingga Kepulauan Pasifik yang kecil dan datar. Contohnya, Arab Saudi, Yaman, Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Libya, dan Oman di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Sementara di wilayah kepulauan, Maladewa, Kiribati, dan Tuvalu. Bahkan, negara sekecil Vatikan pun tak memiliki sungai alami. Curah hujan di kawasan ini sangat rendah. Di Riyadh, misalnya, hujan tahunan rata-rata hanya sekitar 100 mm, kurang dari 1/20 curah hujan Jakarta. Sebagian besar hujan yang turun pun langsung menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat mengalir. Karena itulah, yang tersisa hanyalah wadi, lembah kering yang sesekali terisi air selama beberapa jam ketika badai datang, lalu menghilang, seolah tak pernah ada. Ilmuwan menyebut kondisi ini sebagai arid hydrology paradox, tempat yang punya cadangan air bawah tanah sangat besar, tapi tak pernah terlihat di permukaan. Arab Saudi adalah contoh paling ekstrim dari kehidupan tanpa sungai. Negara seluas 2 juta kilometer persegi ini benar-benar tidak punya aliran air alami yang menetap. Namun, di tanah tandus itu hidup lebih dari 36 juta orang. Air di Arab Saudi datang dari 3 sumber utama. Pertama, desalinasi laut. Kedua, air tanah purba. Ketiga, daur ulang air limbah dan air hujan musiman. Lebih dari setengah kebutuhan air nasional datang dari desalinasi, proses mengubah air laut menjadi air tawar melalui panas atau membran bertekanan tinggi. Arab Saudi kini menjadi produsen desalinasi terbesar di dunia dengan lebih dari 30 pabrik besar yang beroperasi setiap hari. Setiap harinya, mereka menghasilkan lebih dari 7 juta meter kubik air bersih, setara dengan 2.800 kolam renang ukuran Olimpiade setiap hari. Namun, proses ini membutuhkan energi luar biasa besar. Desalinasi global memakan lebih dari 80 juta barel minyak per tahun. Dan sebagian besar dilakukan di negara-negara teluk. Ironisnya, negara yang kaya minyak harus membakar minyaknya sendiri hanya untuk mendapatkan air. Lalu ada air tanah purba, atau yang disebut fossil water. Ini adalah air yang tersimpan jauh di bawah tanah sejak 10.000 tahun lalu, ketika Jazirah Arab masih hijau dan penuh danau. Air itu kini menjadi warisan geologis yang perlahan dihabiskan.
Studi pada tahun 2022 menemukan air tanah di beberapa bagian Riyadh turun hingga 5 meter per tahun. Artinya, dalam beberapa dekade ke depan, sumber air ini bisa benar-benar habis. Mereka berhasil menciptakan kehidupan di tengah kekeringan, tapi dengan harga yang semakin tinggi. Energi, ekologi, dan waktu. Di benua Afrika, Libya menghadapi nasib serupa. Negara yang 95% wilayahnya adalah gurun ini juga tak punya sungai permanen. Pada 1984, pemimpinnya, Muammar Gaddafi, meluncurkan proyek luar biasa, The Great Man-Made River. Jaringan pipa bawah tanah sepanjang lebih dari 2.800 km, mengalirkan air dari akuifer kuno di bawah Sahara menuju kota-kota pesisir seperti Tripoli dan Benghazi. Proyek ini disebut UNESCO sebagai rekayasa air terbesar di dunia. Setiap hari, lebih dari 6 juta meter kubik air dipompa keluar dari perut bumi. Namun, sama seperti di Arab Saudi, air ini adalah air fosil, tidak diperbaharui oleh siklus hujan modern. Begitu habis, tak akan ada lagi. Kini, sebagian pipa mulai retak, air berkurang, dan beban energi meningkat. Warisan teknologi luar biasa itu perlahan menua. Sementara itu, Maladewa menghadapi tantangan dari arah yang berlawanan. Negara kepulauan dengan 1.200 pulau kecil ini dikelilingi laut sejauh mata memandang, namun tak punya satupun sungai. Air tawar hanya datang dari hujan dan akuifer dangkal yang sangat rentan. Ketika permukaan laut naik, air asin pun mulai merembes ke tanah dan mencemari sumur. India and Sri Lanka have flown emergency water supplies to the Maldives. A fire... Akibatnya, sebagian besar pulau kini bergantung sepenuhnya pada desalinasi. Ironisnya, negara yang dikelilingi air laut justru hidup dalam krisis air tawar. Negara-negara tanpa sungai tidak menyerah pada geografinya. Mereka belajar menciptakan air sendiri. Teknologi desalinasi berkembang pesat. Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait kini memproduksi lebih dari 90% air minumnya dari laut. Mereka menggunakan sistem reverse osmosis, memaksa air laut melewati membran mikroskopis hingga hanya molekul air yang lolos. Beberapa kota seperti Doha bahkan membangun taman dan lapangan golf di tengah padang pasir. Semuanya disiram oleh air hasil daur ulang. Di Oman, pemerintah menerapkan Zero Wastewater Policy. Semua air limbah domestik harus diolah kembali untuk irigasi, pendingin gedung, atau kebun kota. Di Bahrain, ada proyek ambisius cloud seeding, menyemai awan dengan partikel garam untuk menstimulasi hujan buatan. Dan di Israel, yang sebagian wilayahnya juga sangat kering, lebih dari 85% air limbah rumah tangga didaur ulang, menjadikannya negara paling efisien dalam penggunaan air di dunia. Namun, semua ini datang dengan paradoks besar. Mereka menggunakan energi fosil untuk menghasilkan air, yang pada akhirnya berkontribusi pada pemanasan global, yang justru membuat dunia semakin kering. Sebuah siklus yang sulit dihentikan. Air adalah simbol kehidupan. Dan di tempat-tempat seperti ini, setiap tetesnya punya cerita panjang. Bagi kita yang hidup di negeri penuh sungai, air adalah hal yang mudah terlupakan. Kita menyalakan keran tanpa berpikir panjang. Tapi di tempat seperti Riyadh, Tripoli, atau Malé, setiap liter air adalah hasil dari sains, energi, dan tekad manusia. Negara-negara tanpa sungai telah membuktikan bahwa geografi bukanlah takdir. Mereka menolak tunduk pada kondisi alam dan menciptakan solusi di tengah ketidakmungkinan. Namun, di balik keberhasilan itu, ada peringatan yang halus. Cadangan air bawah tanah menipis. Energi yang dipakai untuk memurnikan laut menambah emisi karbon. Dan perubahan iklim membuat hujan makin tak menentu. Mungkin, suatu hari nanti, negara yang hari ini punya sungai pun akan belajar hidup seperti mereka. Mengubah udara menjadi air
dan laut menjadi sumber kehidupan. Karena pada akhirnya, geografi bukan hanya tentang tempat di peta, tapi tentang bagaimana manusia menolak menyerah pada tempatnya. Negara tanpa sungai, tapi tidak tanpa kehidupan. Inilah keajaiban manusia di tengah bumi yang kering.